Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Astuti. Nomor induk mahasiswa 8606767744. Saya dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak tumbuhan. Apa sih sebenarnya gerak tumbuhan itu? Gerak tumbuhan adalah respon pasif terhadap rangsangan, yaitu berupa cahaya, air, sentuhan gravitasi, dan zat kimia yang tidak menyebabkan perpindahan tempat, melainkan pergerakan sebagian tubuh seperti akar, batang, dan daun. Di sini saya akan membahas tentang gerak niktinasti, gerak sesimonasti, dan gerak tropisme. Apa sih gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya, daun lamtoro menutup di saat gelap atau malam hari. Gerak seismonasti yaitu menutupnya daun putri malu akibat sentuhan. Dan yang ketiga adalah gerak tropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan. Kita ambil contoh trikmotropis, yaitu gerak membelit akibat sentuhan. Contohnya ini untuk pertama saya akan mencontohkan tentang gerak tropisme ya, gerak yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Jadi ini adalah pohon markisa. Nah, pohon markisa ini sulurnya bergerak dipengaruhi oleh arah. Jadi kalau seandainya sulurnya ini kita tempatkan pada batang yang keras seperti ini, tegak lurus, maka sulur ini akan naik, ngikutin arahnya tuh, begitu. Nah, gimana kalau seandainya pohonnya ini berkelit-kelit, sulurnya ini akan ngikutin arah dari batang ini ya, batang kerasnya ya. Nih, ini contoh gerak trikmotropis yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Ini untuk pertama saya akan mencontohkan tentang gerak tropisme ya, gerak yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Jadi ini adalah pohon markisa. Nah, pohon markisa ini sulurnya bergerak dipengaruhi oleh arah. Jadi kalau seandainya sulurnya ini kita tempatkan pada batang yang keras seperti ini, tegak lurus, maka sulur ini akan naik, ngikutin arahnya tuh, begitu. Nah, gimana kalau seandainya pohonnya ini berkelit-kelit, sulurnya ini akan ngikutin arah dari batang ini ya, batang kerasnya ya. Nih, ini contoh gerak trikmotropis yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Kita ambil untuk gerak niktinasti atau gerak nasti. Jadi kita akan mengambil contoh dari pohon bunga putri malu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu pot tanaman putri malu ya, dan saya juga menyiapkan satu pensil, 2 penggaris, dan 3 es batu. Jadi kita akan lihat. Jadi bagaimana pensil ini mempengaruhi rangsangan terhadap daun ya. Jadi kita lihat dulu, ini kita sentuh. Nah, ini yang kita sentuh menggunakan pensil ya. Dia menutup di bagian yang disentuh, jadi nggak sampai ke batang sini ya. Nih, dia lambat. Kalau kita sentuh lambat, dia akan menutup dengan lambat tuh. Kalau kita goyang gimana? Kalau kita goyang perlahan, nah dia nutup juga, tapi lambat. Beda kalau kita goyang dengan cepat. Nah, dia menutup dengan cepat juga. Ini namanya gerak nasti, gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan. Lalu gimana kalau kita menggunakan ini penggaris ya? Kita gunakan penggaris di sini. Jadi gimana? Nih, sama, dia responnya sama seperti kita menyentuh menggunakan pensil ya. Dia akan menutup tapi lebih lambat. Jadi kalau kita sentuh di sini, batang yang lain, daun yang lain tidak langsung menutup. Oke, gini ya.
Nah, gimana kalau selanjutnya kita menggunakan es batu? Itu dingin itu bisa mempengaruhi nggak? Suhu dingin itu bisa mempengaruhi daun putri malu untuk menutup enggak gitu ya? Kita lihat dulu. Kita taruh di sini. Gini, kita akan tunggu apakah dia akan menutup. Oh ya, itu mulai menutup ya. Dingin ini. Kan ini dingin, saya taruh aja ya di sini. Oke. Nanti kita bakalan lihat ya, nanti ini akan berapa menit menutupnya. Kira-kira kalau dipengaruhi oleh suhu dingin, apakah dia menutup atau tidak. Ini tadi kan masih terbuka ya, ini sekarang sudah agak menutup tuh. Jadi itu tadi ya contoh-contohnya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Bye bye.